Oke, ini kemana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pak, watak guane mriki. kuata nggih. Ukurane niku ngene dalem gaya menika. Nggih. Kutulane nggih dhuwur nika lho. Sakilane dua malih. Oh, tak kata nggih. Nggih. Oh. Kawan. Sekawan gone. Nyambung sedaya. Nggih, nyambung Srungga niki. Oh, nyambung. Niki jenenge Srungga. Srungga. Nggih. Lek sejarahne ngetos jenengan. Nggih. Nek pincang-pincang nggih nedok pesegeran kali Mbah Srungga niki. Mbah Srungga. Nggih, Mbah Srungga jenenge. Mbah Srungga nggih. Nggih. Oh. Nedok pesegeran nek bakulan niku nedok larisan. Oh, alah, nggih. Ini tiyang mriki mboten disukani lho. Nek Boten tiyang sukani. tebih nggih disukani, nek tiyang manjung mboten disukani. Niku wonten makome lho. Niki lho. Pundi? Niku ngene sono niku. Awen niku lho nggone Dikijing. peteke dikijing niku. Diris niku lho. Heeh. Peteke Mbah Srungga. Kamu di makam? Niku lho gemengan Ngene suket gajahan niku dilane. di nggih dikijing ngene. Nggih. Oh. Mergo njaluk rumat. Jaluk dirumati. Njuk rumat. Nggih, Bu. Iki saweg bar dimangani. Oh, nggih. Kek kemis. Nggih. Kek kemis priwan kok nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, ndak kle mampir manjung. Nggih, Bu. Matur nuwun nggih. Kula ngonten sekedap nggih. Nggih. Nggih, Mbah Srungga nggih. Nggih. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di momen kali ini, di video kali ini saya berada di Desa Montong, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Des. Dan di sini, ya ini kali pertamanya saya ke sini, teman-teman. Dan lokasi yang akan saya telusuri kali ini merupakan gua liar yang terletak di kawasan perbukitan tersebut, guys. Dan gua tersebut memang terlihat dari sini bibir guanya itu cukup luas ya, sekitar kurang lebih lebarnya sekitar 10 meter, teman-teman. Dan kalian bisa lihat di belakang saya ini ya, teman-teman ya. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Oke, jangan lupa yang belum buruan subscribe, guys. Alright, kita gas. Ini guys, tadi sebelum saya pembukaan ya, saya berbicara ketemu sama warga sekitar bahwa gua ini memang gua liar yang banyak cabangnya, teman-teman. Tapi yang terutama di sini, guys. Dan lokasi gua ini memang diperuntukkan untuk pengelarisan ya, ataupun dengan kata lain, dengan kata kasarnya adalah pesugihan, guys. Pesugihan. Jadi gua ini bernama Gua Srungga, yang memiliki atau menyimpan nilai sejarah, spiritualis dan misteri yang cukup kuat di kalangan warga sekitar ya, teman-teman ya.
Oke, dan di sini untuk akses jalannya ini cukup ya licin teman-teman. Ini bisa lihat ya, wow, lumpur tanah liat guys. Alright, ih, licin banget. Nah, di sini ada pohon jambu, nggak tahu ini jambu apa ya, gede banget guys, atau jambu hutan gitu ya teman-teman. Ini kepleset sedikit, serut, wah langsung berenang saya di situ teman-teman. Oke, jadi beberapa konten yang sebelumnya saya menelusuri gua ya, dan saat ini juga guys. Oke, jadi memang gua tersebut pada zaman dulu digunakan sebagai tempat pertapaan atau semedi para leluhur. Dan nama Srunggo diyakini berasal dari bahasa Jawa kuno. Akan tapi makna pastinya masih menjadi perdebatan guys. Dan beberapa orang menyebutnya berkaitan dengan sereng atau energi spiritual ya. Dan berdasarkan cerita sejarah warga sekitar, gua ini dahulu menjadi tempat pertapaan tokoh spiritual atau sesepuh desa, dan dikaitkan dengan tokoh sakti pada era kerajaan Majapahit guys. Nah ini dia guanya ya teman-teman, bibir guanya cukup besar seperti ini. Nah, pada masa kolonial Belanda, gua ini juga sempat dipakai sebagai tempat persembunyian dan tempat persemedian oleh para pejuang, dan juga sering dilakukan oleh masyarakat untuk ngalap berkah ya, terutama pada malam-malam Jumat Kliwon atau pada saat bulan-bulan Suro teman-teman. Dan mitos yang berkembang pada gua ini ya, konon dijaga oleh makhluk halus atau sosok gaib seperti penunggu yang berwujud ular besar atau sosok manusia tua, orang tua ya, berjubah putih teman-teman. Mengerikan ya kawan. Dan kadang pula juga terdengar suara-suara gamelan atau orang mengaji guys dari dalam gua ini teman-teman. Dan ada lagi guys, ini cerita nyata ya, cuman belum berkembang. Jadi ada kisah orang yang masuk ke dalam gua ini itu menghilang guys, atau kesurupan dulu ya, lalu menghilang, terutama jika tidak permisi terlebih dulu. Oke teman-teman, ini harus merayap melewati dinding goa yang permukaannya juga cukup licin guys. Dan di tengah-tengahnya sini juga ada aliran air yang cukup dalam teman-teman, seperti di situ. Dan juga sangat bahaya banget ya kalau misalnya buru-buru ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita gas. Wow. Ngeri lur. Wush. Licin pak. Super gini kalau enggak hati-hati, ukur guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini loh. Ini terdiri dari bebatuan kars ya, yang penuh banget di sini guys. Wow. Tuh seperti ini guanya. Ini mana sih untuk jalan datarnya itu? Bentar.
Ini airnya cukup dalam teman. Tuh kayak gitu ya. Gila. Jadi memang di tengah-tengahnya ini ada sungai yang mengalir. Oke, ini kemana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri ya. Jadi dari arah kerajaan Majapahit teman-teman, ada pertapa sakti yang bertapa di area ini. Waduh, ini kok gini nih? Ini nyebrangnya di mana, bro? Ini loh. Jadi nyebrang ke situ. Ini kan tengah-tengahnya situ kan air ya, aliran air. Dan harus menyeberang dengan ini. Dengan apa? Batang pohon ini. Bismillah lah ya. Ngeri pak. Oke guys, di sini saya gagal ngonten banget ya, karena saya tidak sanggup untuk melanjutkan lagi ke dalam, karena tadi itu harus menyeberang di antara sungai ya, bawahnya yang cukup dalam guys, dan harus memegang tongkat atau batang pohon yang gede itu tadi. Namun itu menurut saya bahaya sekali teman-teman, dimana gua tersebut licin dan takutnya ini saya memang berbicara bukan ahlinya ya teman-teman, bukan ahli gua seperti itu untuk menyeberangi dalam sungai yang dalam gua yang cukup dalam. Tapi nggak apa-apa ya, dan mungkin cukup di sini dulu video dari saya kali ini teman-teman, dan mohon maaf banget saya tidak bisa melanjutkan. Saya tadi sudah mencoba tapi takut guys, ini takutnya ada apa-apa ya, dan saya tidak mau menanggung resiko terlalu dalam. Oke, kita jalan-jalan aja di sini teman-teman, menikmati pemandangan sore di area kawasan perbukitan. Ini ya, wow, keren cuy. Terus tadi teman-teman di bibir guanya itu ya, itu tuh waduh sempet nggak saya rekam itu loh. Nah sayang sekali ada jejak kucing kucing hutan gitu ya teman-teman, kucing hutan di pinggir-pinggir tanah-tanah itu yang cukup licin itu, cukup gede bas, segini mungkin jejak kakinya tuh segini loh, gede. Namun sayang sekali
Saya tadi sempat grogi, arah putar baliknya ya. Itu rasanya jantung mau copot teman-teman. Jantung itu mau keluar guys. Rasanya tuh gak bisa pulang. Gak bisa balik. Takut seperti itu teman-teman. Ngeri. Apalagi nih mau maghrib ya. Jadi memang gua tersebut itu memang gua liar guys. Warga sendiri juga banyak yang tidak berani untuk masuk. Saya sendiri pun juga seperti itu. Mungkin ada konten kreator lain yang mencoba menerobos masuk ya. Ya mungkin selamat lah, congratulations, nice. Saya akhirnya gak sempet ketika melihat tongkat untuk menyeberang sungai itu. Penuh resiko ya, karena di sini saya sendiri teman-teman. Jadi harus pintar-pintar melihat situasi dan kondisi. Kalau memang ahlinya itu nggak apa-apa, tapi berhubung saya ini bukan ahlinya ya, bukan ahli gua kars seperti itu, akhirnya saya mundur teratur teman-teman. Mundur teratur guys. Wah gila, panjangnya aja gua tersebut 150 hingga 250 meter teman-teman panjangnya ya. Gila. Dan kondisinya dalam gua tersebut seperti itu guys, banyak kars-kars gitu. Ngeri banget men, asli. Dan mohon maaf banget, saya minta maaf sekali lagi ya, saya tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Ini aja dari penitipan sepeda motor di sana ya. Saya tuh jujur nitip di warga, akhirnya jalan ke sini sampai di bawah tadi ya teman-teman, guanya itu tebus ke sini guys, ke dalam sini guys, nanti keluarnya di sana. Buat teman-teman yang ingin konten sendirian, diperhatikan juga ya kondisi situasi dan juga keahliannya ya, diperhatikan juga teman-teman, karena di lokasi-lokasi yang cukup liar seperti ini, gua liar seperti ini, itu diharuskan dan diwajibkan harus mengetahui kondisi sendiri ya, terutama keahliannya. Ini jalannya mana sih? Sini ya, bingung gue. Ya ini balik lagi guys. Gak apa-apa ya, sembari jalan-jalan menikmati pemandangan hutan jati tersebut, kalian bisa mendengar suara sapi yang cukup keras di sini. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.